Ya, oke guys. Baik lagi sama gue ya, karena data cik nggak bisa bohong ya. Bentar, gue naikin dulu bahasnya. Cik, cik. Ya, oke. Hari ini Senin, tanggal 1 Juli 2024 ya. IHSG naik gede. Ya memang sudah terindikasi ya kalau lu lihat orang yang belajar teknikal itu udah terindikasi secara teknikal ini arahnya memang bullish. Dan kalau lo berdasarkan data sejarah juga di bulan Juli itu selama 10 tahun itu memang hampir 90%, 20 tahun malah ya, hampir 90% itu bullish. Bahkan 10 tahun terakhir 100% tingkatannya. Kalau gua nggak salah nih, nanti nanti dah gue bahas khusus itu. Jadi kemungkinan Juli ini positif gitu kemungkinan ya di bulan Juli ini. Ya, tapi tetap aja mau merah pun kita tetap nyantai ya Jonnya kalau perusahaan yang bagi dividen tetap bagi dividen, yang nggak bagi tetap juga tetap nggak bagi gitu. Ya, yang penting lu tahu apa yang lu lakuin. Oke, gua hari ini pengen bahas apa itu saham, gila, basic. Ya, banyak kenapa gue bahas ini banyak ya banyak banget orang itu ternyata nggak tahu apa itu saham dan menjadikan saham itu semacam money game, semacam slot versi baru, versi lain aja. Dia pikir saham itu kayak slot, yang penting hijau. Ya, ya kenapa gue tertarik bahas ini karena gue ketemu satu komenan gitu ya. Ya, ini gue sih nggak spesifik bahas beliau ya orang ini, cuma banyak yang begini sebenarnya, jadi bukan hanya dia ya, jadi banyak ya, ini gue udah amat-amatin memang sih banyak, jadi bukan hanya satu dua orang, nggak banyak banget ya. Dia komen gini, namanya juga jual beli angka ya, uang yang kita tanam di saham perusahaan itu ternyata nggak masuk kas perusahaan, cuman berputar-putar antara trader satu ke trader lainnya ya. Ini benar, benar. Cuman yang jadi yang miris kalimat selanjutnya. Saya baru sadar ini setelah 15 tahun main saham, gue baru sadar. Ya jadi setelah 15 tahun gue main saham, gue baru sadar bahwa kalau gue beli saham, duitnya tidak masuk ke kas perusahaan. Nah ya, setelah gue tahu itu ya gue stop total investasi saham. Wah, kakak, 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 kakak. Ya, John, ini banyak yang belum paham loh, John ya. Serius. Ini jangan sampai, maksud gue gini, gue bikin video ini kasih lo analogi saham supaya lu jangan sampai puluhan tahun di bursa lu baru nyadar gitu loh. Ya, lu baru nyadar. Itu lu ngapain aja selama ini di bursa gitu loh. Kalau lu baru 1 2 bulan atau 3 bulan, gue masih paham kalau lu masih timbul pertanyaan begini. Kalau gue jual beli saham ini duitnya masuk ke perusahaan nggak? Nah, ini gue masih paham ya kalau lu baru 1 2 3 bulan kita masih maklumin gitu. Tapi kalau lu sudah 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 7 tahun, lu masih belum paham gitu ya. Berarti lu memang nggak mau belajar kalau menurut gue ya, nggak mau belajar. Ada loh yang sekarang masih berpemahaman gini loh. Kalau perusahaannya turun harganya berarti dividennya makin kecil. Ada. Dan dia kita udah kasih fakta berkali-kali bahwa itu tidak benar. Enggak, menurut gua udah benar begini. Nah, ini memang ada hubungan sama kepribadian, John ya. Kepribadian. Dan gue perhatiin rata-rata sama. Rata-rata yang suka komen begini tuh biasa sama, punya ciri yang sama. Gue nggak hanya ngamatin satu dua orang ya. Rata-rata yang sering loss itu ya, sering loss di gorengan itu, dan akhirnya nanti dia akan bilang, lu nggak mungkin cuan di bursa ini. Itu rata-rata bakal ngeluarin omongan yang sama. Omongan yang sama yang akan dia keluarin adalah lu nggak akan mungkin cuan di bursa nih contohnya. Nih, sampai kiamat pun lu nggak akan pernah cuan di saham. Sampai kiamat. Wah betul om ya. Kayak gini ya. Nah, oke, sekarang gua akan bahas apa itu saham ya. Kemarin juga ada yang nanya-nanya juga gitu. Jadi kalau misalnya keuntungan perusahaan apa John kalau pada orang jual beli saham? Oke. Yes. Kita bahas saham dari basic dulu. Ini dari basic banget. Lu kalau nggak ngerti basic, John, lu puluhan tahun di bursa pakai pemahaman yang keliru gitu loh. Ya makanya lu nggak ngerti gitu loh. Potensi lu loss lebih gede karena lu nggak ngerti saham itu apaan gitu loh. Ya. Oke, gua akan kasih contoh kasus perusahaan mie ayam ya. Ya ini mungkin ya kayak mie ayam valuasinya sekitar 100 juta lah kira-kira. Ya. Nah, perusahaan mie ayam ini dimiliki oleh dua orang.
Ini dipecah ke 10 lembar ya. Jadi ada 10 lembar saham di sini. Satu lembarnya nilainya 10 juta. Nah, dan dimiliki oleh dua orang ya. Si A dia pegang 5 lembar, berarti dia pegang 50 juta. Value-nya dia. Si B juga pegang 5 lembar ya. Berarti value-nya dia juga 50 juta ya. Ini ceritanya dia masih perusahaan tertutup ya. Jadi posisinya ada 10 lembar, si A pegang 5 lembar, si B pegang 5 lembar. Nah, perusahaan mie ayam ini bisa mencetak laba bersih 10 juta per tahun. Laba bersih 10 juta. Nah, jadi begitu pembagian dividen ya, si A dapat 10 dibagi dapat 5 juta. Ya, 10 juta kan dibagi 5 lembar ya. 5 dia dapat 5 juta. Si B juga dapat 5 juta setiap pembagian dividen ya. Ini masih perusahaan tertutup, belum IPO. Wah, ceritanya si A dan si B ini akhirnya ngomong begini, wih, kayaknya prospek nih ya, bisnis mie ayam kita. Kita mau ekspansi gimana nih buka cabang ya, tapi kita nggak ada duit nih buat buka cabang gitu kan. Ya mau nggak mau ya akhirnya kita harus ya udah deh kita IPO yuk. IPO ceritanya ini cerita ya John, gue tahu IPO kan nggak mungkin segini jumlahnya, tapi biar lu paham aja gitu. IPO kita akan terbitkan 5 lembar saham baru, kita akan jual, cari orang yang mau beli ya ke publik gitu ya. Ya. Jadi dia menerbitkan 5 lembar saham baru ya sehingga sekarang sahamnya jadi 15 lembar. Betul ya? Tadi kan cuma 10 kan. Nah, 5 lembar ini dibeli oleh si C. Dia nawarin ke C. Gue mau ekspansi nih gimana? Gue terbitin 5 lembar, lu beli. Tapi lu harus keluarin duit 50 juta. Gimana menurut lu? Dia bilang ya. 50 juta ya. Terus si C nanya. Ini kan si C kan. 50 jutanya mau lu apain nanti ya? Nanti gue mau ekspansi. Perusahaan ini mau ekspansi. Buka warung mie ayam baru ya. Ya tentunya nanti setiap laba bersih lu pasti kebagian dividen ya. Akhirnya berapa potensi dividen yang gue terima ya? Kemungkinan dari kalau lu masukin 50 juta gitu ya, gue bisa ekspansi dan kemungkinan laba bersih kita nanti akan jadi 15 juta. Ya 15 juta ya kira-kira lu kalau punya 5 lembar ya lu bisa dapat 5 juta per tahun. Wah, si C kan hitung-hitung. Gue dapat 5 juta per tahun, keluarin 50 juta, berarti gue yield gue 10% dong, betul ya? Oke, deal. Gua beli. Ya. Sehingga sekarang posisi perusahaan itu John, si mie ayam ini, ya, si A punya 5 lembar, si B punya 5 lembar, si C punya 5 lembar. Masing-masing 50 juta, 50 juta, 50 juta ya. Lembar sahamnya nambah dari 10 ke 15, nambah ya. 10 ke 15, ya. Dan ternyata perusahaan itu berhasil mencetak laba 15 juta bersihnya per tahun setelah ekspansi. Jadi duit tadi si C kan beli pakai 50 juta John. Masuk ke perusahaan mie ayam. Jadi bukan masuk ke kantongnya si A atau si B, bukan. Paham ya? 50 juta dari si C itu masuk ke perusahaan mie ayamnya itu. Nah, 50 jutanya itu dipakai buat dia untuk buka warung mie ayam baru. Jadi cabang lebih banyak. Kalau cabang lebih banyak, otomatis biasanya 99% laba lebih banyak kan? Betul ya? Sehingga yang tadinya labanya cuma 10 juta per tahun, sekarang jadi 15 juta. Ya. Terus lu nanya, nanti si C habis IPO belinya dapat apa? Dia dapat dividen. Makanya perusahaan yang benar harus bagi dividen, Jod. Ya. Lu di perusahaan tertutup ya, lu nggak bagi dividen, pemegang saham lain bisa marah-marah. Lu di perusahaan terbuka, lu malah digiring sebuah opini bahwa kalau lu ada di perusahaan nggak dibagi dividen nggak apa-apa gitu. Itu kan lucu. Dan kan di perusahaan tertutup aja itu orang bisa ribut loh. Gara-gara lu nggak bagi dividen gitu loh. Nah, oke. Okay. 15 juta ini dibagi dividen. Akhirnya kan jadi dividen kan. Masing-masing dapat, si A 5 lembar ya dapat 5 juta, si B dapat 5 juta, si C dapat 5 juta. Nah, udah paham sampai sini ya kira-kira. Terus tiba-tiba di tahun ketiga, tahun berikutnya, laba bersihnya nih perusahaan mie ayam naik jadi 30 juta, John.
per tahun. Wih, gila ya nggak? Berarti ya, dividen yang diterima si A yang tadinya cuma 5 juta, jadi sekarang si A dapat dividen 10 juta per tahun. Si B juga dapat 10 juta. Si C juga dapat 10 juta. Wih, si C seneng dong. Anjrit, gue cuman keluar 5 juta di awal, 50 juta. Sekarang dividen gue udah 10 juta per tahun, 20% yieldnya ya. Betul ya? Iya, 20%. Gila. Ya. Gue bener-bener beruntung ada di perusahaan ini ya. Woi. Ini kan lembar sahamnya eksklusif kan John ya, cuma 15 lembar kan eksklusif ya. Muncullah si D. Wih, si D ngeliat nih perusahaannya, widih, anjrit. Dia dengar cerita dari si Ceker, lu bisa cuan segitu, gila. Gue mau dong punya perusahaan lo ya nggak? Nah, masalahnya nih perusahaan nggak mau nerbitin lembar saham baru, sehingga kan 15 lembar ini jadi eksklusif dimiliki oleh 3 orang ini kan. Akhirnya si dia nego lah ke si C. Gue beli dong ya nggak lembar saham lu nih. Bagi 1 lembar aja nggak? Ya, 1 lembar. Ya udah deh, dia bilang ya. Tadi kan si C kan beli 50 juta untuk 5 lembar. Ya, tapi saat itu kan labanya kan 15 juta laba bersihnya. Sekarang labanya udah 100 juta. Sorry, labanya sekarang udah 30 juta, udah 2 kali lipat. Jadi 1 lembar, 5 lembarnya si C ini sekarang value-nya bukan 50 juta lagi dong, 100 juta. Ya, 100 juta. Jadi dia bilang gini, oke, bilang ke dia, lu kalau mau 1 lembar, gua tawarin 1 lembar itu harganya 20 juta. Lu mau nggak? Ya, lu mau nggak? Dan ternyata si dia deal. Kenapa dia deal? Karena kalau dia dapat 1 lembar dan laba bersih 30 juta ya. Sorry, 1 lembarnya 20 juta dan dia laba bersihnya kan sorry 30 juta. Ya, berarti dia 1 lembar dapat yield sekitar 3 juta, masih dapat 10% ya. Ya betul. Ya, dia dapat dividen 10%. Dia oke. 1 lembar dia beli dari si C. Ya, 1 lembar di harga 20 juta dengan dividen sebesar 3 juta per lembar. Ya. Dia nggak masalah karena dia masih dapat sebesar sorry, ininya 30 juta deh. Kalau gua nggak salah. 1 lembar jadi 30 juta. Ya, 30 juta. Dividennya 3 juta, maka dia masih dapat 10% yieldnya. Ya. Jadi dia deal. Nah, jadi sekarang posisinya si A punya 5 lembar, si B punya 5 lembar, ya. Si C, sorry, ini 5. Si C punya 4 lembar, si C punya 4 lembar karena udah dijual kan. Nah, si D punya 1 lembar. Nah, lalu nah, pertanyaannya, ketika si D ini beli 1 lembar dari si C, ya, dia kan beli tadi 30 juta ya per lembar ya, betul ya, 30 juta. Benar nggak sih 30 kali 15? Sorry, value-nya dia 100. Ya kira-kira lah kayak gitulah. Gue lagi puyeng ya. Ya jadi dia beli misalnya 30 juta 1 lembar gitu ya. Masuk gak duit 30 jutanya itu ke perusahaan itu? Nggak masuk, John. Nggak masuk. Nggak masuk. Ya. Jadi ini transaksi dari antara ini aja. Berdua. Nggak masuk. Nah inilah yang terjadi di saham. Jadi ketika lu beli saham dari orang lain, karena lu pengen memiliki perusahaan itu. Kenapa lu pengen memiliki perusahaan itu? Karena dia membagikan dividen. Nih John ya. Value-nya meningkat, lu bisa dapat capital gain juga kalau dia labanya meningkat ya. Ceritanya nih, di tahun keempat laba bersihnya kembali tembus 15 juta. Sorry, 30 juta. Ya, 30 juta ya. Berarti si A yang punya berarti kan kalau dia dibagi 15 lembar, ya betul, 30 dibagi 15. Masing-masing dapat 2 juta per lembar ya. Oh ya, berarti tadi ini benar nih. Ini tadi si C belinya itu 20 juta, bukan 30. Ya, dengan dividen 2 juta per lembar. Ya. Dia terima. Kenapa si D mau beli 1 lembar 20 juta, bukan 10 juta? Karena labanya udah 30 juta, nggak 15 juta. Nah, si C kenapa mau jual ke D? Ya, karena kan dia tadi belinya 10 juta. Sorry, 50 juta. Ya, berarti kan 1 lembar cuma 5 juta kan? Sorry, 1 lembar 10 juta gitu ya.
Karena labanya sekarang udah 30 juta, ya dia mau jual 20 juta, dia untung 10 juta satu lembar. Jadi si C ini nggak apa-apa jual satu lembar ke si D, nggak apa-apa ya. Jadi total gini. Nah, ketika dia dapat laba 30 juta, dibagi secara rata, betul ya. Satu lembarnya nilainya 2 juta dividen, berarti si A dapat 10 juta dividen, si B dapat 10 juta, si C dapat 8 juta ya dividennya. Dan si D dapat 2 juta dividennya ya. Jadi imbang, imbang. Nah, dia dividennya si D 2 juta. Nah, di akhir di tahun kelima terus ternyata labanya naik lagi jadi 60 juta. Ceritanya, wih ekspansinya berhasil gitu kan. Ya. Jadi 60 juta kalau dibagi 15, maka dividen per lembarnya kira-kira berpotensi tembus masing-masing 4 juta. Di tahun itu saat pembagian dividen ya, saat pembagian dividen si A ya, pas pembagian dividen si A dapat 4 kali 5 ya, si A dapat 20 juta. Betul nggak ya? Ya benar, 4 kali 5 20 juta. Karena kan labanya naik 2 kali lipat lagi kan. Si A dapat 20 juta dividennya. Si B karena dia punya 5 lembar, dia juga dapat 20 juta. Ya. Si C dia punya 4 lembar, dia dapat 16 juta. Si D dia punya satu lembar, dia dapat dividen 4 juta. Ya. Wih, si B seneng banget kan. Ih, anjrit, gua kemarin cuman keluar 20 juta ya untuk satu lembar. Sekarang gue dapat dividennya 4 juta aja 20%. Dia seneng. Ya. Seneng di sini. Nah, inilah prinsip dasarnya saham, John. Saham itu dasarnya begini. Ya. Jadi ketika si D beli saham dari si C, tidak masuk ke kas perusahaan, tidak masuk. Kenapa terjadi jual beli? Karena lu pengen memiliki perusahaan itu dan lembar perusahaan itu eksklusif. Kenapa dia bisa jadi eksklusif? Karena dicetaknya terbatas. Nah, satu-satunya cara cuan lu sebagai investor ya, lu harus sebenarnya basicnya itu lu harus pastiin perusahaan itu bagi dividen supaya lu ada gunanya. Lu kenapa lu owning saham itu? Gitu loh. Ya. Cuman gara-gara sekarang ini ya konsep seperti ini sebenarnya dasarnya begini. Cuman karena ini begitu rame kan di bursa ini kan rame kan transaksinya triliunan 9 triliun sehingga berpotensi berubah banyak yang menjadikan saham itu tidak lagi back to the basic begini tapi menjadikan saham itu jadi semacam money game kayak lu main judi yang penting hijau ya. Nah, di sini John ya. Jadi mereka tukar-tukaran barang hanya mengincar capital gain dan kadang sering capital gainnya itu dimanipulasi oleh akhirnya muncullah sosok bandar yang memanipulasi capital gainnya itu sehingga banyak retail tidak lagi paham konsep dasar ini, dia nggak paham konsep dasar ini, enggak yang penting hijau yang pas ke bantai jebret dibantai sama bandar atau kekunci dia di mana ya. Ini yang main-main yang kebantai itu kan dia nggak mau belajar, dia nggak mau belajar yang basic dulu, nggak mau. Ini basic dia nggak mau paham dulu, nggak mau dia. Pokoknya gua nggak mau paham gini-gini. Yang penting hijau. Ini rata-rata orang kita tuh begitu, ya. Yang penting hijau. Kebantai, terus udah kebantai diulang lagi besoknya. Oh mungkin gue berhasil. Diulang terus selama puluhan tahun tanpa paham konsep basicnya, ya akhirnya baru sadar 15 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian. Gue baru sadar ternyata kalau gue beli saham, si D ke C beli saham, gak masuk di perusahaannya. Emang begitu. Makanya lu sebagai dari awal, lu harus antisipasi dengan mempercayakan duit lu di orang yang tepat. Nah, muncul pertanyaan, pengendalinya peduli nggak? Makanya kan ditanya, pasti ada menyebutnya. Perusahaannya dapat apa dong kalau si D jual beli dapat C? Ya nggak dapat apa-apa. Dapatnya kan udah di awal di IPO. Makanya akhirnya makanya pengendali yang jujur, makanya harus menjadi pengendali. Pengendali yang jujur, ya, dia pasti nanti akan imbal hasilnya dia bagi adil melalui dividen. Ingat, pengendali yang jujur dia akan bagi imbal hasil perusahaannya melalui dividen.
Nah, ini yang lu harus jangan sampai lu kena 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 paham terserah lu sih, tapi menurut gua lu jangan sampai kena paham bahwa perusahaan boleh nggak bagi dividen. Kenapa enggak? Karena lu owner. Lu owner, John. Lu harus paham status lu owner. Adalah lucu, lu punya perusahaan mie ayam ini nih, tapi lu tidak dapat dividen apapun dari hasil usaha mie ayam itu. Terus lu ngapain owning? Cuan lu adalah bagaimana lu mempom-pom satu lembar yang lu punya ini ya. Si dia kan punya satu lembar. Lu pom-pom ke si E supaya si E, lu kan beli 20 juta ya. Lu pom-pom si E, lu prospek si E, kayak lu MLM nih. Nih, lu beli nih perusahaan mie ayam nih. Ya, 30 juta. Lu terus menerus jualan jigong ke si E ya supaya si E ini mau beli 30 juta. Ya itu cuan menurut lu konyol nggak? Gue balikin lagi ke lu. Padahal lu yang owning perusahaan itu tapi lu nggak terima duit sama sekali dari hasil bisnis mie ayamnya itu. Konyol nggak? Konyol. Ini di perusahaan tertutup nih udah marah-marah kalau nggak bagi dividen. Di perusahaan terbuka lu digiring untuk percaya. Perusahaan nggak bagi dividen nggak apa-apa. Nah gitu Jo. Jadi penting nggak kita tahu cuan itu dari mana? Penting. Bukan kita anti capital gain ya John. Kayak tadi si D beli dari si C nggak apa-apa dong. Ya nggak? Si C kan belinya tadi kan cuma 50 juta. Berarti per lembar itu kan 10 juta ya. Terus dia jual ke D 20 juta. Dia untung 10 juta ya. Si D ketika beli 20 juta tidak merasa dirugikan. Kenapa dia tidak merasa dirugikan? Karena dia dapat dividen 2 juta, 10% per tahun. Si C-nya untung, si D-nya juga untung. Jadi ini transaksi yang sehat. Di saham ini basicnya gini, jadi sama-sama untung. Kenapa dia untungnya? Gue dapat capital gain 10 juta, sini ya. Kan dia beli 10 juta per lembar, gue jual 20 juta, gue untung 10 juta. Si dia juga untung. Ya gue keluarin duit 20 juta, tapi gue dapat dividen 2 juta, 10%, ya gue untung. Jadi sama-sama C dan D ini untung. Nah, makanya situasi ini dimanfaatkan oleh pengendali-pengendali nakal. Ya, pengendali-pengendali nakal ya untuk tidak bagi dividen. Enak dong. Maksudnya gimana tuh John nih? Lu ingat gak tadi kan si A dan B kan mau ekspansi, dia suruh C beli 50 juta kan? Betul nggak? Beli nih, gue terbitin nih 5 lembar saham baru nih ke lu si C. 50 juta mau nggak? Oke kata C. Duitnya udah masuk ke perusahaan, terus dia bangun mie ayam baru. Ya nggak? Tapi begitu mie ayam itu berhasil mencetak 30 juta per tahun laba bersihnya, dia nggak bagi dividen. Si A dan B ini nggak bagi dividen. Si pengendali dua ini, si kunyuk dua ini. Loh si C kan pelangap longo. Loh si C pelangap longo. Gue kan udah masukin 50 juta. Kok lo nggak bagi dividen ke gue? Pelangap longo dia. Ya nggak? Terus laba bersihnya si itu yang tadi 30 juta dikemanain? Ya dipakai trik. Ya dia nanti si A dan B dengan alasan ekspansi pakai duit 30 juta ini beli tanahnya mereka sendiri. Ya, sehingga 30 juta ini masuk ke kantong mereka. Si C dibego-begoin si C. Nah, ini yang terjadi. Lu retail kalau nggak dibagi dividen, lu didongo-dongoin, John. Seperti itu. Nah, makanya kalau lu tanya, John, kalau pengendali, kalau sahamnya ke RP1 rugi nggak? RP gocap atau RP1? Jawabannya kagak rugi. Makanya, makanya ada pengendali yang nggak peduli harga sahamnya mau gocap ke, mau 30 ke, mau 20 ke, mau gua raik isu terus ke sampai harga satu. Emang gua pikirin ya nggak, kan yang bego lu, kenapa lu beli saham gue gitu. Ada pengendali begitu, pengusaha yang begitu. Makanya pilih hati-hati dari awal ya. Karena lu jual beli trading tidak masuk ke kas perusahaan, ya makanya pengendalinya bodoh amat. Nah makanya kan, tapi kan nggak semua pengusaha atau pengendali kan begitu. Ada pengendali yang memang jujur ya, karena dia tahu bahwa dividen harus dibagikan kepada yang berhak pemegang saham. Makanya dia selalu bagi dividen. Jadi dari awal lu belilah perusahaan yang pengendalinya rutin bagi dividen. Biasanya dia jauh lebih jujur daripada yang tidak bagi. Udah pasti dah, udah pasti jauh lebih jujur. Percaya nggak percaya? Nah itu John. Jadi jangan, ini prinsip dasar ya. Jangan sampai lu nggak ngerti prinsip dasar ini.
Lu di bursa 15 tahun lu nggak ngerti gitu loh. Ya, 15 tahun lu nggak ngerti. Inilah yang terjadi di saham. Ya memang memang tidak masuk, lu jual beli tidak masuk ke kas. Makanya ada pengendali bodoh amat perusahaan RP1. Tapi kan tidak semua begitu. Nah, masalahnya orang itu kan kadang, nah biasanya ya orang yang ke kunci ini biasanya kan dia loss gede mungkin di saham gorengan, udah berkali-kali coba dia loss, tapi dia tidak mau merubah pola pikir. Akhirnya dia sampai kepada kesimpulan lu tidak mungkin pernah cuan sampai kiamat. Nah, ini sebenarnya masalah kepribadian sih John ya. Kan ada orang kan, lu kalau udah suatu hari ketemu lu pasti akan tahu ya. Ada orang kan dia merasa gue ini paling pinter. Emang ini masalah kepribadian. Yang bisa menyembuhkan masalah kepribadian ya lu sendiri. Ya, lu sendiri. Makanya di bursa itu cuan itu faktor emosi paling utama. IQ, kecerdasan emosional, bukan IQ di bursa ini. Termasuk kemampuan mengakui kesalahan, mau belajar dan bersifat dinamis, tidak kolot. Itu termasuk IQ yang tinggi orangnya. Ya, tapi kalau IQ yang rendah umumnya adalah kolot, merasa pinter, merasa bener, gue paling hebat. Nggak mungkin gue salah. Karena gue paling, jadi dia banyak orang berpemahaman gini John ya. Biasanya yang sering loss di gorengan itu ya. Gue ini kan paling pinter, paling cerdas, sejagat gitu. Benar, dia merasa gitu sendiri. Gue ini paling cerdas sejagat. Kalau gue loss di bursa, gue loss terus. Tidak mungkin ada orang yang bisa cuan di bursa. Karena gue yang paling pinter. Serius. Karena gue yang paling pinter. Nggak mungkin ada yang bisa cuan di bursa. Padahal kita udah kasih tunjuknya ada yang cuan. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tidak mungkin lu bisa cuan. Tidak mungkin. Karena gue loss. Karena gue lah yang paling hebat di alam semesta ini. Ya, serius. Ya akhirnya makanya selalu keluar kalimat lu tidak mungkin sampai kiamat lu cuan bursa. Dia nggak pernah bisa mengakui kesalahan dirinya. Gue nggak mungkin salah. Ya padahal kalau orang yang IQ-nya tinggi kan dia bilang mungkin aja gue yang salah. Oke, gue akuin dan gue bersedia berubah. Nah biasanya lu calon cuan John kayak gitu biasanya. Ya. Nah itu John ya gue rasa John ya. Semoga paham pelajaran dasar saham ini. Ya mungkin gue penjelasannya agak sedikit tadi gue lupa di tengah-tengah itu ya. Karena ini matematika gue puyeng juga dikit di tengah-tengah. Tapi semoga lu nangkep omongannya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa